Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 7. Saya akan membahas Matius 7 ini per perikopnya. Di perikop yang pertama, pada ayat yang pertama tertulis, Matius 7. Janganlah menghakimi, agar kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Atau bagaimanakah kamu akan berkata kepada saudaramu, izinkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Padahal lihatlah, ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, maka kamu akan dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Janganlah memberikan hal yang kudus kepada anjing, dan janganlah pula melemparkan mutiaramu kepada babi, agar jangan mereka injak-injak itu dengan kakinya, dan kemudian berbalik mencabik-cabik kamu. saudara sekalian, dari ayat ini, kita tidak boleh menghakimi orang lain supaya kita tidak dihakimi juga. Bukan hanya oleh orang lain, melainkan oleh Tuhan sendiri. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, akan dipakai Tuhan juga untuk menghakimi kita. Dan ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, akan dipakai Tuhan juga untuk menghakimi kita. Maka dari itu, saudara sekalian, kita harus lebih berhati-hati supaya kita tidak menghakimi ataupun mengukur orang lain. Karena hal itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Selanjutnya, seringkali orang lain dengan cepat menghakimi orang lain dengan kesalahan kecil yang mereka perbuat. Padahal, mungkin kesalahan mereka lebih banyak daripada orang yang mereka hakimi. Dan dalam Matius 7 ayat 4 tertulis, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Nah, saudara sekalian, ketika kita berbuat kesalahan, kita seringkali dengan gampang melupakan dan memaklumkan kesalahan kita. Tetapi, jika orang lain berbuat kesalahan, kita seringkali dengan cepatnya menghakimi, memarahi, bahkan menghukum mereka. Jadi, saudara, mari kita introspeksi diri dahulu sebelum kita mengukur dan menghakimi orang lain. Pada perikop yang selanjutnya, Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah, dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah, dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapat. Dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Atau siapakah dari antara kamu, jika anaknya meminta roti, akan memberikan batu kepadanya? Atau jika ia meminta ikan, akan memberikan ular kepadanya? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. menurut saya, inti dari perikop ini adalah bahwa Bapa di sorga akan memberikan bagi mereka yang mau berdoa, meminta, dan mencari Tuhan. Tetapi, apakah yang kita minta selalu baik di hadapan Tuhan? Belum tentu ya saudara. Karena seringkali apa yang kita lihat belum tentu dilihat baik juga oleh Tuhan. Tetapi saudara, satu hal yang pasti, yaitu Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukannya kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka. Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Setiap orang pasti ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Dihargai, didengar, diperhatikan. Tetapi, apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan baik juga? Pada Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Bila kita ingin didengar, belajarlah untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Dan bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan orang lain. Perikop selanjutnya. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara sekalian, apakah kita sedang berada di jalan yang besar dengan kesenangan dan kemudahan, tetapi menuju kepada kebinasaan yang kekal? Ataukah kita sedang berada di jalan yang sempit dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan? Saudara, seringkali kita lebih memilih jalan yang mudah dan besar daripada jalan yang sempit dan sukar. Tetapi, jalan yang sempit dan sukarlah yang akan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu menuju Tuhan Yesus Kristus. Perikop selanjutnya. Namun berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka berpakaian bulu domba, padahal di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon berduri? Jadi, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula, pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara sekalian, kita harus berhati-hati dalam mendengarkan perkataan ataupun pengajaran dari orang lain. Lihatlah perbuatan mereka dahulu. Kita akan mengetahuinya dari hasil perbuatannya, apakah berhasil baik ataupun buruk. Lalu, saringlah dahulu sebelum memasukkannya kepada pikiran kita, dan yang terpenting, bertanyalah kepada Tuhan. Perikop selanjutnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari itu, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Saudara, bukan semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan memasuki kerajaannya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu, apakah pekerjaan yang harus dilakukan untuk melakukan kehendak Bapa? Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29 tertulis, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus berarti serupa dengannya, berarti serupa dengan Dia. Jika belum serupa dengan Dia, berarti masih belum percaya. Perikop selanjutnya. Karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, namun rumah itu tidaklah runtuh, sebab telah didirikan di atas dasar batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini namun tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun
dan banjir datang dan angin bertiup dan semuanya melanda rumah itu, runtuhlah ia dan kehancurannya itu sangatlah hebat. Saudara sekalian, ada dua macam dasar di perikop ini. Yang pertama, jika kita syema, yaitu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, kita sudah sama seperti orang bijak yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan memiliki dasar yang kokoh dan iman yang kuat, karena dasarnya yang kuat, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan dasar yang kedua, jika kita mendengarkan perintah Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, kita sama seperti orang bodoh dan bebal. Karena kita tidak menerapkan perintah Tuhan dan firman-Nya kepada kehidupan kita. Dan ketika kita tertimpa masalah, maka goyahlah iman kita dan jatuhlah kita ke dalam dosa. Setelah Yesus menyelesaikan perkataan-perkataan ini, orang banyak itu menjadi kagum pada pengajarannya. Sebab dia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa dan bukan seperti para ahli Taurat. Sekian dari saya, terima kasih.